Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan dan doa saya kepada saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kecoa merupakan serangga yang seringkali dianggap menjijikkan dan menyeramkan. Manusia seringkali bertanya-tanya, mengapa Allah menciptakan makhluk yang disebut kecoa ini dan apa tujuannya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan pada penciptaanmu dan apa yang dia tebarkan makhluk melata di muka bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dengan pasti, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk seperti kecoa dengan tujuan tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Sebuah penelitian oleh tim dari University of Nottingham di Inggris menemukan bahwa otak kecoa mengandung molekul-molekul antibakteri yang sangat efektif dalam membunuh bakteri, termasuk bakteri patogen yang resisten terhadap antibiotik. Tim peneliti telah menguji 9 jenis molekul antibakteri yang ditemukan di otak kecoa dan menemukan bahwa setiap molekul dikhususkan untuk membunuh jenis bakteri yang berbeda. Temuan ini menunjukkan potensi pengembangan antibiotik baru yang berasal dari kecoa tanpa merugikan sel-sel manusia. Studi lebih lanjut tentang kecoa dapat mengungkap lebih banyak wawasan yang berguna dan bisa menciptakan inovasi baru dalam berbagai bidang. Secara umum, penciptaan makhluk yang belum kita ketahui fungsinya sebenarnya disiapkan oleh Allah untuk diambil manfaatnya. Jika manusia menggunakan akal dan pemikirannya, dan telah ditundukkan untukmu semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sebagai nikmat dan kebaikan darinya, sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang profesor Universitas Texarini, Kembang Pati mengatakan jika membunuh 5.000 sampai 10.000 kecoa di permukaan bumi bisa menyebabkan lingkungan sekitar rumah menjadi lebih kotor. Bahkan limbah dari kecoa juga memberikan nutrisi bagi tanaman yang sedang tumbuh, sehingga berkontribusi pada kesehatan hutan dan kesuburan tanah. Dengan melihat fakta ini, seharusnya kita berdoa seperti yang diajarkan dalam surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hilangnya kecoa dari ekosistem memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya terlihat pada rantai makanan dan populasi hewan lain. Kecoa sebenarnya berperan sebagai sumber makanan bagi berbagai spesies burung dan mamalia kecil. Dengan hilangnya kecoa, pasokan makanan bagi hewan-hewan tersebut akan berkurang, berdampak dan penurunan populasi tikus sebagai predator dan mangsa yang berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, bahkan hewan pemangsa seperti kucing, serigala, reptil, dan burung pemangsa juga akan terganggu. Selain itu,
kecoa juga memiliki peran penting dalam siklus nitrogen dan kesuburan tanah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kecoa punah, tawon parasit juga bisa menghadapi kepunahan yang berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem dan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga keberadaan kecoa dalam ekosistem menjadi sangat penting agar kita tidak asal timpuk mereka dengan sendal atau sapu. Dengan memahami dampak hilangnya kecoa dari ekosistem, kita dapat menyadari betapa pentingnya menjaga keberadaan mereka untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan kehidupan di planet ini. Ditambah lagi, membunuh kecoa juga bisa berakibat fatal. Jika dibasmi dengan pestisida, justru menyebabkan mereka menjadi kebal terhadap pestisida tersebut. Sebab gen kekebalan ini kemudian diturunkan kepada keturunan mereka, yang mati hanyalah kecoa-kecoa yang lemah, sedangkan yang kuat terus bertahan hidup dan menghasilkan keturunan yang lebih kuat. Dalam buku parasitologi disebutkan, kecoa selain menjadi pembawa kuman bakteri Salmonella dan Shigella yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mereka juga dapat membawa virus hepatitis A dan parasit cacing meskipun kecoa tidak menggigit atau beracun. Keberadaannya dapat menyebabkan penyakit psikis pada seseorang. Memahami nilai dan manfaatnya dapat membantu kita untuk menghargai keberagaman makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal tersebut merupakan amanah dari Allah, yaitu memberi rahmat kepada seluruh alam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.